Jumpa lagi di Mix Channel Indonesia. Selama puluhan tahun, mereka hidup seperti warga biasa, tidak tampil di berita, tidak muncul di buku sejarah, tidak pernah disebut sebagai bagian dari negara. Padahal, pada suatu masa, mereka bekerja di balik proyek paling rahasia yang pernah dijalankan pemerintah. Mereka bukan politisi, bukan jenderal, bukan pejabat publik. Mereka adalah orang dalam, analis, teknisi, operator, peneliti, kontraktor, orang-orang yang tahu terlalu banyak dan dibayar untuk diam. Pertanyaannya sederhana, namun berat. Kenapa mereka baru bicara setelah puluhan tahun? Dalam proyek rahasia negara, ada satu aturan tidak tertulis yang lebih kuat dari hukum manapun, kesetiaan pada kerahasiaan. Setiap pekerja menandatangani perjanjian kerahasiaan seumur hidup, klausul pidana dan perdata, serta pembatasan berbicara bahkan kepada keluarga sendiri. Banyak dari mereka tidak boleh menulis CV secara jujur, tidak boleh menyebut pengalaman kerja, tidak boleh menjelaskan dari mana gaji mereka berasal. Diam bukan sikap pasif. Diam adalah kontrak hidup. Di balik kemajuan teknologi, keamanan nasional, dan stabilitas negara, proyek rahasia sering meninggalkan dampak yang tidak tercatat, tekanan psikologis, trauma moral, rasa bersalah yang menumpuk. Namun selama proyek masih aktif atau negara masih membutuhkan narasi tertentu, tidak ada ruang untuk bersuara. Bicara berarti kehilangan perlindungan, menghadapi tuntutan hukum, atau dalam kasus ekstrim dianggap ancaman keamanan. 4 alasan utama mengapa ex-pekerja proyek rahasia akhirnya bicara. Pertama, dokumen dideklasifikasi. Setelah 25, 30, bahkan 50 tahun, negara membuka arsip. Apa yang dulu rahasia negara menjadi catatan sejarah. Di titik itu, diam tidak lagi mutlak. Kedua, proyek sudah mati. Tidak ada lagi operasi aktif. Tidak ada lagi kepentingan strategis yang harus dijaga. Ketiga, perubahan politik. Rezim berganti, narasi berubah. Kesetiaan lama tidak lagi relevan. Keempat, usia dan waktu. Banyak dari mereka bicara karena satu alasan manusiawi, kalau bukan sekarang tidak akan pernah. Beberapa nama akhirnya muncul ke publik. Salah satu yang paling dikenal dunia adalah Daniel Ellsberg. Ellsberg adalah analis militer yang terlibat langsung dalam dokumen rahasia Perang Vietnam. Ia menyimpan kebenaran selama bertahun-tahun sebelum akhirnya membocorkannya ketika merasa publik dibohongi. Bukan karena benci negara, tapi karena merasa negara melenceng dari moralnya sendiri. Dekade berikutnya dunia mengenal Edward Snowden. Snowden adalah kontraktor yang melihat sistem pengawasan masif terhadap warga sipil. Ia tahu risikonya. Ia tahu konsekuensinya. Namun ia memilih bicara karena menyadari satu hal. Diam berarti ikut bertanggung jawab. Dan ada pula Chelsea Manning, seorang analis intelijen yang membocorkan dokumen perang karena tidak sanggup lagi menyimpan apa yang ia lihat. Ketiganya berbeda konteks, berbeda latar, namun memiliki kesamaan. Mereka bicara setelah melewati titik diam terpanjang dalam hidup mereka. Ex-pekerja proyek rahasia berada di tengah dua kepentingan itu. Diam membuat mereka selamat. Bicara membuat sejarah bergerak. Tidak ada pilihan yang sepenuhnya benar. Tidak ada jalan yang benar-benar aman. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.